Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadina nabiyya wa rasulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roslina Basohona, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit materi dengan judul materi saya. Yang pertama, jelaskan teknik penggunaan atau penarikan sampel. Yang kedua, jelaskan populasi. Yang ketiga, jelaskan apa itu sampel. Dan yang keempat, jelaskan jenis-jenis penentuan sampel. Selanjutnya kita masuk yang ke pertama. Jelaskan teknik penggunaan atau penarikan sampel. Adalah macam-macam teknik pengambilan sampel. Terdapat beragam teknik pengambilan sampel. Macam-macam teknik pengambilan sampel ini kita gunakan tergantung dari jenis penelitian yang kita pilih. Meski begitu, secara garis besar, metode pengambilan sampel terbagi menjadi dua, yaitu pertama, probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak. Yang kedua, non-probability sampling, teknik pengambilan tidak acak. Selanjutnya kita bahas yang pertama, probability sampling. 1. Pengambilan sampel acak sederhana. Jenis ini melakukan pengambilan sampel secara acak melalui cara yang sederhana seperti pengundian atau menggunakan pendekatan bilangan acak. Yang kedua, pengambilan sampel acak sistematis. Pengambilan sampel pada teknik ini menetapkan sampel awal secara acak, kemudian sampel selanjutnya dipilih secara sistematis berdasarkan pola tertentu. Pola umum dari teknik ini adalah mengambil bilangan kelipatan dari jumlah anggota populasi dengan jumlah sampel yang akan diambil. Yang ketiga, pengambilan sampel acak berstrata. Teknik pengambilan sampel ini melakukan penentuan sampel penelitian dengan menetapkan pengelompokan anggota populasi dalam kelompok-kelompok tingkatan tertentu seperti tingkat tinggi, sedang, dan rendah. Yang keempat, pengambilan sampel acak berdasar area atau wilayah. Teknik pengambilan sampel ini menentukan sampel berdasar kelompok wilayah dari anggota populasi penelitian. Pada teknik ini, subjek penelitian akan dikelompokkan menurut area atau tempat domisili anggota populasi. Selanjutnya kita masuk pada yang kedua, non-probability sampling. Yang pertama, purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat, dan dianggap dapat mewakili suatu populasi. Yang kedua, snowball sampling. Biasa dikenal juga dengan teknik pengambilan sampel bola salju. Teknik ini menentukan sampel berdasarkan wawancara dengan sampel sebelumnya atau dengan cara korespondensi. Yang ketiga, accidental sampling. Sesuai dengan namanya, teknik pengambilan sampel jenis ini menentukan sampel secara tidak sengaja. Peneliti akan mengambil sampel pada orang yang kebetulan ditemuinya pada saat itu. Yang keempat, kuota sampling. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan menentukan kuota atau jumlah dari sampel penelitian terlebih dahulu. Prinsip penentuannya sama dengan accidental sampling, tetapi peneliti menetapkan terlebih dahulu jumlah sampel yang akan diperlukan. Selanjutnya kita masuk kepada populasi. Jelaskan apa itu populasi.
Populasi itu seperti sebuah organisme, atau populasi adalah suatu kelompok atau kumpulan objek atau objek yang akan digeneralisasikan dari hasil penelitian. Sedangkan sampel adalah organ. Sampel adalah bagian yang tidak terpisahkan dari populasi, dan sampel dalam hal ini haruslah dapat mewakili karakteristik dari keseluruhan populasi. Dengan kata lain, populasi dan sampel merupakan dua hal yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Melalui sampel ini seseorang dapat mengetahui karakter dari sejumlah subjek pada satu tempat tertentu. Misalnya, ketika ingin meneliti karakter 100 orang dalam belajar, maka peneliti cukup mengambil sejumlah sampel dari 100 orang tadi untuk diteliti, sehingga melalui sampel yang diambil akan diketahui karakter dari 100 orang tersebut. Secara umum, ada dua jenis teknik pengambilan sampel, yaitu sampel acak atau random sampling yang dikenal juga sebagai probability sampling, dan sampel tidak acak atau non-random sampling yang dikenal juga sebagai non-probability sampling. Oke, baik, materi yang saya sampaikan cukup sampai di sini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya mengucapkan fisabilil haq fastabilul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.